Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan memberikan latihan soal dari buku Marsudi atau buku paket kalian di bab 2, yaitu bab koordinat kartesius. Selamat menyaksikan, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Nomor 1, garis vertikal pada bidang koordinat kartesius adalah, ingat kembali, ini adalah bidang koordinat kartesius mempunyai sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu adalah garis horizontal dan sumbu Y adalah garis vertikal. Sehingga jawaban untuk nomor 1 adalah sumbu Y yang B. Nomor 2, titik A minus 3,4 merupakan titik koordinat yang berada pada kuadran. Kita ingat kembali, kita pernah bahas jika kuadran pada koordinat kartesius pada kuadran 1 nilainya adalah X, Y positif, kuadran 2X negatif dan Y positif, kuadran 3-nya X, Y-nya negatif, dan kuadran 4 X positif dan Y-nya negatif. Sehingga di sini kita lihat minus 3,4 di soalnya, maka si X-nya negatif dan si Y-nya adalah positif. Di kuadran berapa? Kita lihat X negatif dan Y positif ada di kuadran 2. Jadi jawabannya B. Nomor 3, koordinat titik K yang memiliki ordinat 3 dan apsis minus 5 adalah, ingat kembali, ordinat adalah nama lain dari sumbu Y dan apsis adalah nama lain dari sumbu X. Sehingga jawabannya adalah X-nya minus 5, Y-nya adalah 3. Yang B. Nomor 4, diketahui titik-titik berikut, minus 4,6, 2, minus 5, min 3, min 4, 10, min 1. Di antara titik-titik di atas, titik yang terletak di kuadran 4 adalah, ingat kembali, yang tadi sudah dijelaskan, kuadran 1 X, Y positif, yang kuadran 2X negatif Y positif, kuadran 3X dan Y-nya negatif, kuadran 4 X positif dan Y-nya negatif. Sehingga kita lihat kuadran 4 X positif, Y-nya negatif. Yang mana? Ini X positif, Y-nya negatif, dan yang ini X positif, Y-nya negatif. Jawabannya yang C. Nomor 5, koordinat titik berikut yang berada di atas sumbu X adalah, kita gambar terlebih dahulu koordinat kartesiusnya, dan titik origin ada di tengah-tengah. Kita buat juga angkanya. Nah, karena dia yang diminta adalah titik di atas sumbu X, maka posisi titiknya ada di bagian sini. Sehingga dari pilihan jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat titik minus 1,5 ada di bagian sini. Lalu kita lihat si Y-nya, nilai Y-nya 5 adalah positif. Sehingga kita pilih yang nilai Y-nya positif. Kalau pilihan yang lain, nilai Y-nya adalah negatif. Kalau nilai Y-nya negatif, maka dia ada di bawah sumbu X. Nomor 6, perhatikan gambar. Koordinat titik di atas yang benar adalah C. Kita lihat C mempunyai nilai X min 3 dan nilai Y-nya min 3. Maka nilai X-nya kita hitung 1, 2, 3 ke kiri, dan Y-nya minus 3, berarti ke bawah 3. 1, 2, 3. Nomor 7, titik potong sumbu X dan sumbu Y adalah, nah ini adalah koordinat kartesiusnya, sumbu X dan sumbu Y berpotongan di sini, yaitu titik origin. Nilainya adalah 0,5.
yang C. Nomor 8, jarak titik 3,-5 terhadap titik acuan 0,1 adalah, kita pakai dua cara. Pertama, cara rumus. Tentukan titik acuan. Dari soal dikatakan titik acuannya adalah 0,1. Nah, kita cari jarak titiknya, yaitu X, Y-nya. Sama dengan 3 kurang 0, 3-nya dari X punyanya si jarak yang diminta. Dikurang 0, 0 itu adalah dari nilai X titik acuan, Y dari yang diminta, dikurang si Y dari nilai titik acuan. Sehingga hasilnya 3 dikurang 0 adalah 3, minus 5 dikurang 1 adalah minus 6. Lalu ingat, arah kanan dan atas bernilai positif, jadi ini si 3 itu arah kanan. Dan arah kiri dan bawah bernilai negatif. Jadi si minus 6 arahnya adalah ke bawah, karena negatif. Selanjutnya cara gambar, kita gambar terlebih dahulu. Lalu kita buat titiknya. Ini adalah titik 0,1-nya, yaitu titik acuannya. Dan ini adalah titik 3,-5-nya. Selanjutnya kita cari jarak dari titik acuannya ke jarak 3,-5-nya. Ini kan titik acuan. Berarti ke kanan 3 satuan. Dan ke bawah 6 satuan. Sehingga jawabannya adalah yang B. Soal nomor 9. Jarak titik minus 3,5 terhadap sumbu X adalah, kita buat dulu sumbu X, Y-nya dan titik origin. Lalu kita buat angka-angkanya untuk memudahkan. Kita buat juga titiknya, yaitu di minus 3,5. Itu adalah titiknya. Ini titiknya. Nah, lalu berapakah jarak terhadap sumbu X? Sumbu X adalah sumbu yang berwarna biru. Berarti kita hitung nih. Dia adalah 5 satuan ke atas. Berarti jawabannya adalah C. Dengan cara lain atau cara cepat, kita kan tahu bahwa nilai X pada soalnya adalah minus 3, nilai Y pada soalnya adalah 5, dan yang ditanyakan adalah jarak terhadap sumbu X. Jika yang ditanyakan jarak terhadap sumbu X, kita lihat nilai pada sumbu Y-nya, yaitu 5. Sehingga jawaban yang tepat adalah 5. Jadi, dilihat terbalik. Jika yang ditanya jarak terhadap sumbu X, kamu lihat nilai dari sumbu Y-nya. Lalu, jika yang ditanya adalah jarak terhadap sumbu Y, maka yang dilihat adalah nilai dari X-nya. Soal nomor 10, jarak titik minus 4,-5 terhadap sumbu Y. Kita gambar lagi, kita beri nilai atau angkanya. Ini adalah titik minus 4,-5-nya. Lalu, yang ditanya adalah jarak terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini adalah yang berwarna merah, sehingga jaraknya kita lihat dari titik ini ke sumbu Y. Berapa sih? Jaraknya adalah 4 satuan. Jadi jawabannya adalah yang, atau dengan cara cepat. Jika soalnya adalah minus 4,-5, berarti X-nya adalah minus 4, Y-nya berarti minus 5 kan? Nah, sehingga jika yang ditanya jarak terhadap sumbu Y, maka kita lihat nilai si X-nya. Nilai si X-nya 4, maka jawabannya 4. Nomor 11, jarak titik A minus 1,2 terhadap garis yang melalui titik 3,-5 dan 3,4 adalah, kita gambar dahulu. Lalu ada titiknya di sini, minus 1,2, yaitu titik A-nya. Selanjutnya, ada titik di sini, yaitu 3,-5 dan titik di sini 3,4. Dan dari kedua titik ini ditarik garis.
Kenapa ditarik garis? Di sini di dalam soalnya ada garis yang melalui titik ini, titik kedua titik ini. Nah, lalu yang ditanya adalah jarak dari titik A ke garis ini berapa? Ya sudah, kita hitung titik A ke garis, yaitu 1, 2, 3, 4. 4 satuan jaraknya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 12, jika A sejajar dengan sumbu X, pernyataan berikut yang benar mengenai garis A adalah, di sini Ibu gambar koordinat kartesiusnya. Lalu di situ dikatakan A itu sejajar dengan sumbu X ya di soal. Di sini Ibu buat A-nya di sini. Dia sejajar dengan sumbu X, yaitu yang sumbu biru ini. Selanjutnya, kita periksa yang A dulu nih. A garis A melalui pusat koordinat 0,0. Apakah dia pasti melalui 0,0? 0,0 di sini. Nah, kita lihat garis A tidak melalui itu. Jadi A itu salah. Yang B, garis A sejajar sumbu X. Lihat, ini garis A, ini sumbu X. Apakah sejajar? Tidak sejajar, tapi tegak lurus. Berarti yang B salah. Yang C, garis A tegak lurus dengan garis X sama dengan 5. X sama dengan 5, ini adalah garisnya. Berarti dia mempunyai nilai X-nya, yaitu 5. Lalu, dia tegak lurus dengan A. Apakah benar tegak lurus? Benar tegak lurus. Maka jawabannya adalah yang C. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.